Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salva Nur Salsabila dengan NIM 632400200. Pada kali ini tema yang saya bawakan ialah analisis bahasa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Indonesia Economic Outlook 2026 ya teman-teman. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Baik, kita akan menganalisis bahasa Bapak Presiden Prabowo Subianto pada acara Indonesian Economic Outlook 2026 ya teman-teman. Di sini Bapak Presiden menggunakan bahasa Indonesia yang bersifatnya formal, komunikatif, dan juga persuasif. Sebagai kepala negara, beliau menyampaikan pidato dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini dan juga menjelaskan program-program pemerintah, optimisme, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan perekonomian nasional. Jadi teman-teman, dari segi pilihan kata atau diksi, Bapak Presiden itu menggunakan kosakata yang sesuai dengan tema ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, efisiensi anggaran, dan juga ketahanan pangan, swasembada energi, koperasi desa, dan juga produktivitas. Kata-kata tersebut mudah dipahami oleh masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa isi pidato tersebut berfokus pada pembangunan ekonomi nasional. Namun, selain menggunakan istilah tersebut dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam, selain menggunakan istilah ekonomi, Bapak Presiden juga memakai kata yang bersifat persuasif ya teman-teman, untuk mengajak seluruh masyarakat bekerja sama. Misalnya, seperti kalimat, kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan juga kita pergunakan sebesar-besarnya pada kepentingan seluruh rakyat. Nah, kata penggunaan ini perlu kita ketahui, kita garis bawahi ya teman-teman. Ini menunjukkan ajakan sekaligus penegasan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Kalimat seperti ini juga menggambarkan nasionalisme dan juga kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Nah, dari segi bahasa dan juga gaya Bapak Presiden ini sering menggunakan repetisi atau pengulangan kata untuk memperkuat pesan. Contohnya seperti kita syukuri, kita bersyukur, kita bersyukur. Pengulangan tersebut bertujuan menegaskan rasa syukur atas berbagai pencapaian bangsa sehingga pesan lebih mudah diingat oleh pendengar. Selain repetisi, terdapat juga metafora, misalnya Indonesia bukan lagi raksasa yang tertidur. Nah, ungkapan tersebut itu bermakna harfiah, di mana tetap menggambarkan harapan bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing di tingkat dunia. Tapi teman-teman, pidato ini juga mengandung bahasa yang persuasif. Presiden mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional melalui kalimat seperti ini. Kita harus habiskan korupsi di bumi Indonesia. Nah, contoh kalimat tersebut itu menggunakan pilihan kata yang tegas ya teman-teman, sehingga dapat membangkitkan semangat masyarakat dan juga mendukung pemberantas korupsi. Bukan cuma itu nih teman-teman, Presiden juga berkali-kali mengucapkan dan menggunakan humornya agar suasana pidato lebih santai. Contohnya ketika beliau berkata, makanya saya presiden, makanya menteri saya pinter. Nah, ucapan tersebut itu dengan nada bercanda nih ya teman-teman, sehingga membuat audiens tertawa tanpa mengurangi pesan utama pidato tersebut. Tapi juga dalam pidato ini terdapat beberapa penggunaan kata non baku nih teman-teman. Misalnya seperti enggak, gua, iya kan,
Nah, seharusnya apa nih teman-teman? Enggak itu seharusnya bisa kita ganti jadi tidak ya, atau juga bisa diganti dengan yang kata lainnya. Gua seharusnya bisa diganti dengan saya, aku, atau bahasa lainnya. Dan juga hal tersebut itu menjadi contoh buat kita semua. Dan yang tadi saya contohkan itu hanyalah pure karena saya mencontohkan gimana sih bahasa Indonesia yang baik itu, ya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Lanjut, kata-kata tersebut seperti tidak, gua, dan juga iya kan, itu lebih umum digunakan di percakapan sehari-hari seperti teman. Gue mau pergi deh. Seperti itu ya teman-teman. Atau enggak dulu deh, aku nggak kesana. Enggak dulu deh, aku nggak kesana. Seperti itu contohnya ya. Nah, sehingga kata-kata tersebut itu kurang sesuai apabila dinilai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baku, teman-teman. Nah, ada juga Bapak Presiden menggunakan beberapa istilah bahasa Inggris yang seperti rule of law, beyond reasonable doubt, Indonesian incorporate, and take off. Nah, penggunaan istilah seperti bahasa asing tersebut dapat kita pahami bahwa kita sebagai audiens berasal dari kalangan internasional dan dunia usaha dan juga dunia usaha. Akan tetapi apabila mengacu pada kaidah bahasa Indonesia, akan lebih baik jika istilah seperti itu disertai dalam bahasa Indonesia atau juga penjelasan singkat agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memahami dengan mudah apa yang beliau sampaikan. Dan juga dari segi efektif, sebagian besar kalimat dalam pidato sudah jelas dan juga sudah logis ya teman-teman, dan juga mudah untuk kita pahami meskipun terdapat beberapa kalimat spontan karena pidato yang disampaikan secara langsung ini. Tapi hal tersebut tidak mengurangi makna yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kalau ditanya apakah kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, secara umum Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya teman-teman. Bahasa yang digunakan juga bersifat formal, sistematis, dan juga komunikatif, sehingga pesan yang diterima dapat didengar dengan baik dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat, semoga saja ya. Nah, struktur kalimat yang digunakan juga sebagian besar efektif dan juga mudah untuk dipahami nih teman-teman. Tapi sayang sekali masih ditemukan beberapa penggunaan kata yang non baku serta istilah dalam bahasa Inggris yang cukup sering muncul. Jika mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan istilah asing sebaiknya disertai dalam bahasa Indonesia juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sedangkan kata non baku dapat kita ganti dalam bentuk yang lebih baku lagi atau lebih kita cerna dan kita olah lagi nih sebelum kita menyampaikan. Seperti kata gua tadi, sebelum kita menyampaikan seharusnya sudah terpikirkan kata gua di acara pidato tersebut apakah pantas untuk diucapkan atau tidak. Seperti itu. Misal gua mau melakukan ini, contoh aku sedang ada di ruangan pidato atau presentasi ya, karena saya masih mahasiswa. Aku akan mencontohkan sedikit aja kata gue dalam bahasa aku dan dalam kehidupan aku juga. Seperti aku misalnya ada di ruangan presentasi, aku di depan dan sebagai moderator, posisinya kata seperti oke, baik teman-teman, gue di sini mau menjelaskan dan gue di sini mau menjadi MC atau moderator presentasi kali ini yang akan kita bawakan. Nah, perkenalkan saya Siti Stofan Salsabila dengan NIM 32401 segala macam. Kita perkenalan dan aku bakal lanjut gue bakal ngejelasin materi pertama ialah pendahuluan. Kayaknya kalau kayak gitu kurang cocok untuk didengar ya teman-teman. Apalagi
Pertama itu kita masih mahasiswa. Di sini aku sekali lagi mencontohkan aku adalah mahasiswa ya teman-teman. Dan aku mencontohkan saat aku presentasi di kelas itu kalau menggunakan kata gua apakah pantas? Seperti itu. Nah, kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, berdasarkan hasil dari analisis dapat kita simpulkan bahwa pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto itu pada acara Indonesian Economy Outlook 2006 menggunakan bahasa yang formal, komunikatif, persuasif, dan mudah untuk kita pahami. Dengan penggunaan diksi yang tepat, gaya bahasa repetisi, metafora, dan juga penyampaiannya yang tegas membuat pidato mampu menarik perhatian para audiens. Dengan begitu, terdapat beberapa kata yang non baku dan juga istilah bahasa Inggris. Secara keseluruhan, pidato ini telah sesuai dalam kaidah bahasa Indonesia dan juga efektif dalam penyampaian gagasannya kepada masyarakat. Seperti itu penjelasan dan kesimpulan analisis yang aku analisis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak yang telah menonton. See you next time. Dan juga mohon maaf semuanya, mungkin ada kesalahan dalam pengucapan atau contoh yang kurang baik dari saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.